Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul yaum. Kaifa halukum ayyuhal talabah? Hammasah. Hayya nata'allam lughatal arabiyyah bil hammasah. Al-an nahnu sanata'allam an kinayah. Hayya nabda darsunal yaum bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita amati terlebih dahulu pendahuluan berikut ini. Jadi ada seorang kepala sekolah yang ingin memuji pegawainya atas penampilannya yang selalu rapi dan bersih. Dia mengatakan, "Wah, sepatu kamu selalu licin dan mengkilap." Jadi ungkapan kepala madrasah tersebut merupakan contoh dari kinayah sifat bagi yang selalu ditampilkan oleh pegawai tersebut, ya. Dari pendahuluan ini pasti kita akan menerka atau menebak-nebak insya Allah kinayah itu apa ya, nanti lebih paham ya. Berikutnya setelah pendahuluan itu kita akan mengetahui at-ta'rif an kinayah. Secara bahasa kana yakni kinayatan yang berarti menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Secara istilah lafdun utliko wa urida bihi lazim maknahu ma'a jawazi iradati dhalikal makna. Kinayah adalah lafadz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Sedangkan Zamakhsyari mengatakan kinayah adalah menyebutkan suatu bukan dengan menggunakan lafadz yang sebenarnya. Jadi contoh tadi ya, contoh kalimat lazimnya yang diinginkan. Jadi kalau misalkan tadi seorang kepala madrasah mengatakan, "Wah, sepatu kamu selalu licin," gitu. Padahal sebenarnya yang diinginkan, yang dimaksud kepala sekolah itu mengatakan bahwa kamu sangat rapi gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah lazimnya makna tersebut, walaupun boleh juga yang dimaksud makna yang sebenarnya itu. Kinayah pembagiannya ada 3, yaitu kinayah ansifah. Ansifah sendiri ada 2, kinayah qoribah dan ba'idah. Berikutnya yang kedua kinayah an mausuf, yang ketiga kinayah an nisbah. Jadi apa itu sifah, mausuf dan nisbah, bagaimana contoh-contohnya kita akan pahami di berikut ini. Jadi yang pertama kinayah an sifah. Jadi kinayah sifah tadi kinayah yang berupa sifat, bukan anhunya berupa sifat yang menetap di mausuf. Jadi menentukan sifat untuk mausufnya. Ada 2 tadi qoribah ya. Qoribah dekat. Jadi kinayah yang perpindahan makna dari lafadz yang dikinayahkan kepada lafadz kinayah tanpa melalui perantara. Contohnya ini, fulan saubuhu tawil wa qolan suatuhu kabiroh wahida'uhu yattasi'u liqadimaihi ay huwa tawilun qomah azimur ra's kabirul qadam. Fulan panjang bajunya, besar songkoknya dan luas sepatunya untuk kakinya. Ini makna yang dimaksud bermakna seperti ini. Perwataannya tinggi, besar kepala, kemudian besar telapaknya atau kakinya. Ini kinayah sifat yang dekat, jadi menempel pada tubuh seseorang, tubuh si fulan tadi ya. Berikutnya sifatnya melekat ya. Ini yang ba'idah. Ba'idah jauh ya. Jadi kata ba'idah pasti tanpa melalui perantara itu. Jadi kebalikannya. Contoh misalnya kata kasiru romat. Jadi ya, Ali kasiru romat. Makna kasiru romat ini bukan makna sebenarnya, kan banyak abunya. Namun yang dimaksud di sini adalah melainkan makna yang lazim. Jadi seorang yang banyak abunya itu banyak menyalakan api. Orang yang banyak menyalakan api berarti banyak memasak. Lah yang banyak memasak berarti banyak tamunya. Orang yang banyak tamunya pasti orangnya dermawan, karena setiap tamu kan diberikan suguhan. Makanya di sini diungkapkan misalnya Ali kasirur romat. Ali banyak abunya. Nih kinayah ba'idah, jauh ya dari
yang menempel pada alinya atau pada orangnya itu. Berikutnya setelah kinayah an sifah, sekarang kinayah an mausuf. Apa itu? Kinayah yang bukan anna anhunya berupa mausuf. Pada kinayah ini disyaratkan sifatnya harus khusus untuk mausuf. Jadi lafadznya untuk mausuf. Contoh misalnya di sini hada raghwatus syabab. Ini biasanya jawaban ini dijawab ketika ada seseorang tanya, mengapa engkau ubanan? Mengapa di rambutmu ada uban gitu ya. Jadi untuk menyebutkan uban secara tidak langsung disebutkan raghwatus syabab. Jadi raghwatus syabab ini adalah buih kepemudaan ya. Jadi benda itu sendiri atau ubannya itu sendiri yang dijadikan kinayah atau yang dijadikan lafadz. Ada raghwatus syabab. Itu mausuf ya, jadi bendanya sendiri yang dijadikan. Sekarang kinayah an nisbah. Yang ketiga kinayah an nisbah. Nisbah yaitu kinayah yang bukan na anhunya atau lafadz-lafadz yang dikinayahkan adalah mausuf. Nah ini contohnya, ini al-majadu fi saubihi. Kemuliaan dalam gaunnya. Nah, tadi di sini maksudnya kita mengatakan tidak secara langsung berbudi luhur ya, dia mulia atau dia berbudi luhur, tetapi sifat itu dinisbatkan, disandarkan pada sesuatu yang ada hubungannya dengan orang yang kita bicarakan, yaitu kain atau pakaiannya. Ini menjadi nisbat kemuliaannya. Al-majdu fi saubihi, kemuliaan dalam gaunnya. Nah, padahal kan yang kita puji adalah orangnya gitu ya. Ini kinayah. Jadi kinayah tadi suatu lafadz yang diucapkan dan maksudnya adalah arti yang lazim pada lafadz itu. Jadi tidak yang dimasukkan pada lafadz sebenarnya gitu ya, tapi yang kelazimannya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan memuji dengan sindiran gitu ya, sindiran bagus. Berikutnya tadi kinayah ada 3, yaitu kinayah an sifah, kinayah an mausuf, dan kinayah an nisbah. Oke. Setelah itu setelah memahami kinayah, ada 2 latihan. Latihan yang pertama yaitu ayin min ibarah al-atiyah ma yustimulu alal kinayah min adamiha. Jadi silakan ditentukan mana kinayah, lafadz kinayahnya ada atau tidak ya, ada 5. Kemudian berikutnya di latihan 2 nih ya, ini jenis kinayah apa. Kalau tadi menentukan lafadz kinayah, ini jenis kinayah apa. Fulan nadhiful yad, jadi fulan tangannya bersih. Nah, ini jenis kinayah apa? Apa kinayah an sifah, kinayah an mausuf, atau kinayah an nisbah? Ada 5 juga. Jadi silakan nanti dituliskan di buku tulis ya nah, dan bisa langsung diupload juga di e-learning. Donantu kafaituna fi hadal yaum, syukron kasiron ala husni ihtimamikum, nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Di rumah saja, sampai ketemu lagi, ilal liqa, ma'assalam.